Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yernanda Dimas Pradana MPD, dosen dari program studi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Video ini disusun dalam rangka pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, serta DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dari mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Mata kuliah ini merupakan bagian dari substansi keilmuan pokok di program studi S1 Teknologi Pendidikan. Mata kuliah pembelajaran berbasis TIK adalah mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS yang menggunakan pendekatan Project Based Learning. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran digital melalui platform Learning Management System atau LMS yang berbasis Moodle. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip desain pembelajaran digital, strukturisasi course, serta pengelolaan konten pembelajaran interaktif, serta evaluasi daring. Melalui pendekatan Project-Based Learning, mahasiswa akan mengembangkan sebuah LMS beserta course lengkap di dalamnya yang mencakup materi ajar, aktivitas belajar, forum diskusi, penugasan, serta mekanisme penilaian. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting seperti konsep dasar e-learning, prinsip-prinsip desain pembelajaran digital, pemanfaatan LMS sebagai media utama pembelajaran, instalasi dan konfigurasi dasar Moodle, pengembangan konten pembelajaran interaktif berbasis course di Moodle, manajemen pengguna, evaluasi, dan pelaporan dalam LMS. Sebagai bentuk praktik, mahasiswa akan merancang dan mengembangkan satu course e-learning yang lengkap yang terdiri dari materi ajar, aktivitas pembelajaran seperti forum, kuis, dan penugasan, serta mekanisme penilaian. Proyek pengembangan course ini dilaksanakan dalam 5 pertemuan terakhir dengan bimbingan intensif dosen dan peer review dari sesama mahasiswa. Proses ini menumbuhkan soft skill dalam kolaborasi, berpikir kritis, dan inovasi dalam pembelajaran digital. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPMK yang berdasarkan kurikulum Outcome Based Education atau OBE adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menganalisis kebutuhan pembelajaran digital dan merancang struktur course yang sesuai dalam Learning Management System atau LMS. Yang kedua, mampu mengembangkan course pembelajaran digital secara lengkap di LMS yang mencakup materi ajar, aktivitas pembelajaran, penugasan, dan evaluasi. Yang ketiga, mampu mengelola fitur-fitur LMS secara efektif, termasuk pengaturan pengguna, pelacakan aktivitas mahasiswa, serta integrasi dengan alat bantu eksternal dan sumber belajar lainnya. Dan yang keempat, mampu mengevaluasi dan menyempurnakan course yang dikembangkan di LMS berdasarkan prinsip desain pembelajaran dan sumber umpan balik dari pengguna. Referensi utama dalam mata kuliah ini meliputi sumber dari internasional maupun nasional. Di antaranya yang pertama adalah buku E-Learning and the Science of Instruction oleh Clark and Mayer, E-Learning Methodologies, a Guide for Designing and Developing E-Learning Course oleh Beatrice Girardini. Yang ketiga adalah buku Designing Successful E-Learning oleh Michael Allen. Yang keempat, buku e-learning berbasis Moodle oleh tim dosen teknologi pendidikan UNESA. Serta yang kelima, artikel dari jurnal internasional maupun nasional yang berkaitan dengan e-learning. Model pembelajaran dilakukan secara luring selama 14 kali pertemuan yang ditambah 2 pertemuan untuk UTS serta UAS. Setiap aktivitas mahasiswa dilakukan di Sinau Digital UNESA yang di dalamnya terdapat LMS. Semua bentuk materi, diskusi, kuis, penugasan ada di dalam Sinau Digital UNESA yang tersedia secara lengkap dan tersusun secara sistematis selama 16 pertemuan.
Kegiatan belajar terdiri dari ceramah, diskusi, unjuk kerja, pengembangan portofolio course pembelajaran. Komponen DEI dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, delivery. Materi disampaikan melalui metode project based learning dengan menggunakan slide paparan, video pembelajaran, buku ajar, serta platform Sinau Digital UNESA. Mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dalam pengembangan course berbasis Moodle. Yang kedua, interaction. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara langsung di kelas serta melalui platform digital seperti WhatsApp Group, Google Meet, dan Sidia UNESA atau Sinau Digital UNESA. Dosen memberikan bimbingan umpan balik serta fasilitasi diskusi dan konsultasi pengembangan course. Yang ketiga, assessment. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang telah disepakati bersama di awal perkuliahan. Assessment meliputi penilaian terhadap tugas, unjuk kerja, dan portofolio akhir berupa course LMS yang dikembangkan oleh mahasiswa secara individu maupun kelompok kecil. Demikian penjelasan mengenai pembelajaran mata kuliah, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Semoga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap proses pengajaran yang kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai cara meningkatkan pembelajaran di LMS. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita menginjak ke meningkatkan pembelajaran di LMS, kemarin kita mendiskusikan konsep dasar e-learning yang di dalamnya ada istilah CMS dan LMS. Oke, apa itu CMS dan LMS? Ada yang bisa membantu saya? Ayo Pak. Ya, Mas Faik. Jadi LMS itu adalah Learning Management System. Di dalam LMS biasanya terdapat beberapa materi, ada video pembelajaran dan yang lain-lainnya. Nah, itu disebut CMS, Content Management System. Jadi kedua belah pihak itu saling berhubungan, Pak. Oke, kedua belah pihak saling berhubungan. Tepat, tapi coba saya perjelas lagi ya. CMS itu Content Management System. Berarti kontennya, isinya, ya, di situ tidak ada aktivitas pembelajaran. Beda dengan LMS. LMS itu Learning Management System, ya. Itu ada aktivitas pembelajaran, ada diskusi di sana, ada penilaian, ya kan? Ada materinya juga. Tuh. Jadi bedanya itu ya CMS dan LMS. Oke. Kita masuk ke materi teman-teman. LMS itu menjadi kunci pendidikan di era saat ini ya. Apalagi pas Covid itu. Semua pembelajaran didaringkan. Nah, maka sebagai teknolog pendidikan, Anda itu mempunyai salah satu tugasnya adalah bisa mengembangkan pembelajaran. Yaitu pembelajaran digital salah satunya dengan LMS. Nah, LMS itu mempunyai manfaat, dapat meningkatkan aksesibilitas. Apa itu aksesibilitas? Contohnya aksesibilitas itu yang seperti apa? Oh, berarti saya tunjuk aja ini, Mas Fauzan. Aksesibilitas mudah diakses, dapat digunakan di mana saja gitu, Pak. Nah, mudah diakses oleh siapa saja, ya. Baik oleh anak yang memiliki gaya belajar yang bermacam-macam, semua bisa. Jadi aksesibilitas. Yang kedua ada fleksibilitas.
Apa itu Mbak Jian, fleksibilitas? Fleksibilitas itu dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan tidak terbatas oleh waktu. Nah, fleksibel ya. Fleksibilitas itu fleksibel. Jadi kapan saja, di mana saja, mengakomodir semua waktu belajar mahasiswa. Ada yang suka belajar siang, bisa. Ada yang suka belajar malam, bisa. Itu fleksibilitas. Terus ada interaktivitas. Apa itu interaktivitas? Feedback. Ada feedback, ada interaktif ya antara siapa saja kalau di LMS. Mahasiswa dan siswa. Oke, terus mahasiswa dan mahasiswa, terus mahasiswa dengan dosen, terus Mahasiswa dan sistem. mahasiswa dengan sistem, Dosen dan dosen dengan sistem. Interaktif semua, interaktif di situ ya. Selanjutnya implementasi LMS. Dalam tahap implementasi itu perlu perencanaan yang matang. Misalnya kalau kalian pingin ke kebun binatang, kan direncanakan. Jangan sampai Anda mengimplementasikan learning management system itu tanpa perencanaan. Karena kalau tanpa perencanaan itu tidak akan bisa jalan dengan maksimal. Ya kan, nggak direncanakan. Harus by rencana, by design. Oke. Ada pertanyaan enggak? Saya, Pak. Iya. Berarti apakah LMS ini dapat bisa menggantikan pembelajaran tatap muka sepenuhnya, Pak? Oke. Apakah LMS dapat menggantikan pembelajaran tatap muka sepenuhnya? Pembelajaran langsung. konvensional langsung ya? Ya. Bisa teman-teman, bisa. Tapi dengan karakteristik tertentu. Kita harus melihat seorang teknolog pendidikan tidak boleh pokoknya semua bisa online, semua bisa offline, enggak. Tapi dilihat pertama analisis kebutuhan, sasarannya siapa, materinya seperti apa, itu dilihat. Jangan sampai materinya itu praktek langsung tapi menggunakan daring, nanti bingung. Seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan bisa menggantikan, ya bisa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada analisis kebutuhannya. Oke. Ada lagi? Iya. Untuk mengetahui kayak untuk kan kita tahu standar LMS itu sudah berjalan secara baik itu bagaimana, Pak? Oke. Standar LMS berjalan dengan baik. Yang pertama, tentu saja. Ada yang tahu nggak sebelum saya jawab? Ada kebutuhan Sesuai analisis kebutuhan, berarti sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pembelajaran sesuai, ya kan? Terus by desainnya juga harus sesuai dengan sasarannya, sesuai dengan materinya. Evaluasinya harus juga sesuai dengan apa? Materinya, kondisinya, tujuan pembelajaran yang paling penting juga. Jangan sampai Anda membuat lembar evaluasi, lembar penilaian, tapi apa? capaian pembelajaran. Tapi tidak sesuai tujuan pembelajaran. Materinya juga tidak sesuai, itu salah ya. Jadi dimulai dari analisis kebutuhan. Tuh. Kayak gitu dulu. Konten, apa itu konten? Materi. Jadi konten pembelajaran itu materinya harus dirancang yang baik tadi ya, menarik dan sesuai dengan kebutuhan. Ini ada kebutuhan. Jangan sampai membuat materi, pokoknya membuat dosennya apa kesukaan kalian, bukan, tapi sesuai dengan sasaran kalian. Kalau untuk anak SMA harus seperti apa, anak perkuliahan seperti apa, bahasa-bahasa yang digunakan juga. Evaluasi, proses evaluasi dilakukan secara struktur dan otomatis ya. Misalnya apa? Ada yang tahu? Evaluasinya otomatis, Pak, penilaiannya otomatis. Ayo. Dia ketika Anda mengerjakan kuis, nilainya langsung keluar nggak? Ya. Otomatis nggak itu? Ya. Terstruktur nggak? Ya. By sistem kan ya? Nah, itu.
Kan ini akan membantu mempermudah kita ya, mahasiswa dan dosen untuk memantau dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kan cepet keluarnya langsung. Anda mengerjakan langsung keluar, sudah tahu oh salahnya di bagian ini, pembenarannya apa. Sangat mempermudah kan? Selanjutnya teman-teman, kolaborasi dan interaksi. Bisa kolaborasi dan bisa berinteraksi kan? Ya. Ada pendapat yang mengatakan pembelajaran digital itu menurunkan atau tidak bisa membuat guru atau peserta didik itu menjadi orang yang kolaboratif, bisanya mencetak makhluk individu. Menurut kalian benar atau salah? Salah. Kenapa? Ya Mbak. Karena dalam penggunaan forum digital itu juga tidak membatasi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi meskipun terhalang oleh waktu dan tempat mungkin, tetapi dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang itu tidak memutuskan hubungan antara pendidik dan peserta didiknya. Oke, gitu ya. Jadi tetap bisa lo kolaborasi, bisa lo interaksi, tapi memang dengan media. Beda dengan orang dulu sebelum ada teknologi digital. Interaksinya ketemu. Kalau sekarang interaksinya pakai media, by phone, ya kan? Anda mengerjakan tugas bersama-sama by Google Doc, ya. Di LMS kan juga gitu. Anda bisa diskusi forum, ya kan? Nah, terus kalau pembelajarannya sinkronus, ada kita siapkan link di sana. Kalian juga bisa langsung kolaborasi dan berinteraksi. Saya tadi nyebutkan sinkronus. Sinkronus itu kayak apa sih? Sinkronus seperti apa? Langsung ada interaktivitas. Langsung feedbacknya bisa langsung. Sinkronus ya. Kalau ada asinkronus, tidak langsung. Contohnya apa lah sinkronus? Pemberian tugas di LMS. Ayo mas, itu sinkronus. Oh sinkronus. Oh itu sinkronus. Zoom. Kalau asinkronus? Ya pemberian tugas. Nah, pemberian tugas terus kita diskusi di LMS kan tidak langsung bisa saya jawab. Ya. Nah, itu ya. Oke, ada pengelolaan data. Dengan LMS, pengelolaan data dilakukan secara terpusat dan aman. Dan datanya itu tersimpan di cloud, aman. Ya, beda ketika Anda mengumpulkan tugas ke saya by kertas. Kemungkinan tercecer ada kan, tapi kalau sini aman by data. Karena apa? Dia ada di cloud. Tugas-tugas kakak kelas kalian masih tersimpan dengan rapi di sistem saya. Nilainya juga masih ada. Mungkin Anda 10 tahun lagi bisa menghubungi saya, Pak, saya pengen lihat nilai saya 10 tahun yang lalu gitu. Ada nanti. Asalkan servernya tidak rusak. Pengembangan konten harus terus menerus ya. Ingat, TP itu kontennya harus terus menerus ya. Harus sesuai dengan zaman. Nah, mengikuti perkembangan. Pengukuran kinerja. Dapat loh, LMS itu bisa menyediakan data, kan dia ada data log aktivitas semuanya tersimpan dengan rapi. Anda mengumpulkan tugas telat, tercatat. Ya kan? Telat 1 detik tercatat. Itu dapat mengukur kinerja Anda dalam pembelajaran. Baik enggak, sering telat enggak, ketika presensi sering telat enggak mengumpulkan tugas, melakukan diskusi, timernya pas, kapan Anda mengumpulkan, kapan Anda diskusi. Untuk pemberdayaan pengajar, LMS itu kita bisa memberdayakan ya, meningkatkan kinerjanya pengajar dengan LMS. Dia akan lebih peka terhadap teknologi, dia bisa bekerja secara fleksibel, ya kan? Nah, itu pemberdayaan pengajar. Lalu peningkatan keterlibatan. Oh, bisa interaktif sekali dengan LMS, seperti yang tadi sudah diterangkan ya ini ya. Pengelolaan waktu, tadi sudah kita bahas, fleksibilitas, ya. Nah, pengembangan profesional.
LMS itu bisa lo digunakan kalau ada diklat-diklat, kan ada diklat online, LMS itu kan? Kan pakai ini. Syaratnya nanti bisa melakukan pengujian pembelajaran daring. Contoh LMS yang di UNESA apa namanya? Sidia. Berarti Anda sudah kenal ya? Oke. Ini kesimpulannya teman-teman ya. Saya akan menunjukkan salah satu contoh LMS. Nah ini LMS di mata kuliah ini, pembelajaran TIK. Harus ada video kontennya, ya. Harus ada indikator penilaiannya, sapaan. Karena LMS ini bukan CMS, bukan hanya konten isinya, kan harus menyapa mahasiswa, ya. Pemberian materi juga gitu, disapa dulu. Terus tujuannya apa? Ada video ini. Tuh, video ini dapat memberikan wawasan bagaimana ini menjadi instrumen kuat. Nah, ini ya. Ada tujuan. Jadi dia mau lihat video itu tahu isinya apa, paling tidak garis besarnya. Terus ada forum, ada kuis. Nah, tugas kalian itu adalah bagaimana merancang ini course e-learning. Namanya course e-learning, bukan e-learning, course-nya. Anda merancang course-nya. Ya, nanti membuat pertemuan 1 materinya apa, disesuaikan RPS. Ingat RPS dulu ya. Nah, RPS dicari, didapat, terus menyusun struktur pembelajaran, desainnya. Setelah itu kita akan mengarah ke pengembangan, bagaimana membuat course-nya, sampai mulai materi sampai ke evaluasi pertemuan 1 sampai 16 selama 1 semester. Kalau di perkuliahan, kalau di sekolah ya juga 1 semester sama. Berapa pertemuan? Ya lebih dari 16 kan kalau sekolah gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Ya, Mbak. Jadi kan sebelumnya sudah dijelaskan terkait LMS. Nah, dalam LMS kan harus ada kayak RPS. Nah, apakah RPS itu harus disesuaikan, LMS itu harus disesuaikan RPS atau boleh ambil dari luar yang nantinya akan relevan dengan mata kuliah tersebut? Oke. LMS harus sesuai dengan RPS. Karena apa? Kita membuat apa-apa ada rancangannya. Membuat pembelajaran ada rancangannya. Ya salah satunya ini RPS nanti diturunkan, didetailkan dengan LMS atau e-learning, ya. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Gania. Pak, saya ingin bertanya, sejauh mengembangkan LMS ini, konten pelajaran seperti apa yang menurut Bapak paling berhasil membuat mahasiswa aktif belajar dan juga berdiskusi di LMS? Oke, konten yang seperti apa? Pertama, tentu konten yang sesuai dengan tujuan, ya. Yang kedua, konten yang sesuai dengan apa? Analisis apa peserta didik targetnya. Kalau sasaran Anda Gen Z, ya bagaimana menciptakan video-video untuk Gen Z, ya, yang tidak terlalu kaku seperti itu. Jadi kuncinya di analisis kebutuhan. Ketika kita sudah detail analisis kebutuhan, maka bagus juga pembelajaran kita, bagus juga konten-konten pembelajaran kita. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, kami harapkan Anda dapat berdiskusi dengan maksimal di sini, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang bagian 2 karena ini pertemuan 2. Adalah hasil paparan Anda baca, bisa diulang kembali atau dipelajari kembali. Ada forum, ada kuis, ini dikerjakan semua, dan tugas. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Jangan lupa terus belajar, jangan pernah puas dari apa yang sudah Anda pelajari. Terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.